Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas kaji ilmu Al-Kautsar, yang di situ kita akan mengambil pengajian di nikmat yang sangat banyak dan juga terputus. Jadi dua pengetahuan ini yang paling unggul ataupun nilai lebih dari pengamal ilmu surat Al-Kautsar. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan videonya, alangkah baiknya seperti biasa bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, agar nanti ketika saya upload video yang terbaru, sedulurku semuanya tidak ketinggalan. Baiklah, langsung saja mengkaji tentang Quran Surat Al-Kautsar. Bahwasanya Surat Al-Kautsar ini sudah sangat lama sekali saya kaji, dan sampai terakhir diputus kaji makrifatnya. Dan di sini bagi sedulurku semuanya yang baru mengawali ataupun yang sudah mengamalkan, saya akan terlebih dahulu bagaimana awal ataupun pondasi saudara ingin mengamalkan surat Al-Kautsar. Jadi saudara mengamalkan surat Al-Kautsar yang paling bagus ketika sehabis maghrib. Jadi sehabis maghrib, dan di situ saudara bacalah surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Tegangkan, keraskan tubuh saudara. Tegangkan, keraskan tubuh saudara, terkepalkan terutama di tangan dan di kaki tanpa menahan napas. Ketika di situ saudara sudah tidak kuat dari menegangkan tubuh tadi, maka saudara lontarkan kata hak. Hak, lontarkan sekencang mungkin ataupun dengan suara lirih, yang penting semacam tembakan keras. Lalu saudara ketika sudah melakukan itu, maka dengan kondisi sudah rileks, saudara membaca surat Al-Kautsar di ayat ketiga. Membacanya biasa kalau yang ayat ketiga. Ini pondasi awal ketika saudara ingin mengamalkan ataupun lebih mendalami surat Al-Kautsar. Wajib hukumnya saudara mengetahui teknik dasarnya ini. Dan di situ saya akan sedikit membuka ataupun banyak membuka bahwasanya kenapa ketika kita membaca di ayat pertama, lalu ayat kedua kita berhenti. Jadi membaca surat Al-Kautsar ayat pertama dan ayat kedua itu berhenti itu boleh, karena memang harus berhenti. Nah, ketika berhenti itu karena kita memiliki satu niat ataupun di situ akan suatu hal. Nah, akan suatu hal itu kita letakkan niat kita. Niat kita itu kita letakkan di ilmu kebenaran, hak kesaksian dari surat Al-Kautsar itu. Kuncinya ada di hak. Hak itu adalah kode pemutus. Dan itu bisa saya buktikan bahwasanya hak itu adalah kode pemutus ataupun ilmu kebenaran. Jadi itu ketika seseorang mengalami sakratul maut, pasti terakhir itu akan mengucap itu ketika nyawa sampai di kerongkongan. Di situ. Lalu di situ ketika saudara mengetahui ataupun mengkaji lagi bahwasanya di dalam surat Al-Kautsar itu ada dijelaskan tentang sesungguhnya di situ Muhammad diberi nikmat yang banyak, dan di situ maka dirikanlah sholat dan juga berkorbanlah. Jadi ketika saudara ataupun kita melakukan sholat ataupun di situ kita juga berkorban, maka di situ kita bisa mengetahui bahwasanya
orang ataupun seseorang ataupun siapapun yang membenci kita, maka dialah yang akan terputus. Pasti itu yang akan terputus. Dan terputus itu terputus apanya Bang Simo? Terputus entah itu urat nadinya, ataupun terputus rahmatnya, ataupun terputus apapun. Dan di situ ketika kita mengamalkan tadi, karena suatu hal tadi dan berhenti tadi, dengan kode pemutus itu kita meniatkan untuk memutus, entah itu memutus hubungan antara dua orang yang berselingkuh, ataupun memutus ikatan dari jin dari dalam tubuh kita, ataupun jin turunan, ataupun memutus sihir. Intinya sesuatu yang berhubungan dengan pemutus. Dan pasti saudara akan mengetahui bahwasanya kaji surat Al-Kautsar ini saya jelaskan sangat banyak sekali, lebih dari 7 artikel di blog saya. Ketika saudara mengetik ilmu Al-Kautsar, pasti di situ yang paling utama itu ada di kajian blog saya di Kampung Mistis Baladewa. Karena di situ saya mengkaji surat Al-Kautsar itu sudah sangat lama sekali. Insya Allah saya memahami betul tentang surat Al-Kautsar tersebut. Karena memang sudah dari kecil saya sampai sekarang pun saya masih mengamalkan, dan memang yang populer di dalam pengetahuan saya ataupun orang banyak mengenal itu di surat Al-Kautsar ini. Dan di situ kita sudah mengetahui bahwasanya ketika kita mengamalkan surat Al-Kautsar dengan menggunakan teknik yang saya katakan tadi, maka saudara bisa meniatkan sesuatu hal untuk hal pemutus. Tapi asalkan saudara melakukan dua yang tadi kuncinya, sholat dan juga berkorban, sedekah ataupun berkorban. Di situ maka yang membenci kamu dialah yang terputus. Tanpa kamu niatkan pasti juga ada yang terputus. Apalagi kalau kita niatkan lebih-lebih itu. Maka di sini memang surat Al-Kautsar memang ilmu yang keras di dalam hal spiritual. Lalu di sini kita akan menggapai lagi kajian surat Al-Kautsar tentang nikmat yang sangat banyak. Di situ kita akan mengetahui bahwa seseorang yang melakukan sholat ataupun di situ kita berkorban ataupun bersedekah ataupun korban di hari besar Islam itu ada, maka di situ insya Allah ataupun kita bersedekah, maka di situ saudara akan mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat yang sangat banyak ini juga kita niatkan di ayat kedua tadi. Satu, entah itu keturunan yang sangat banyak, nikmat rezeki yang sangat banyak. Intinya tentang hal dunia ini. Anak juga, keturunan itu nikmat yang banyak, dan juga di situ harta, mungkin kekayaan, nah itulah nikmat yang sangat banyak di situ. Dan jangan lupa bahwasanya ketika diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita mendirikan sholat dan juga berkorbanlah. Di pemutus dia abetar itu di ayat ketiga. Jadi simbolnya bagaimana cara kita untuk mengamalkan surat Al-Kautsar adalah seperti tadi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Hak. Jadi ketika latihan tadi menggunakan penegangan, tapi ketika tidak latihan maka tidak perlu menggunakan penegangan tubuh. Sampaikan niat kamu kepada yang di atas, apa hajat kamu. Kalau berhubungan dengan pemutus, maka di situ
haknya yang sangat keras. Ketika saudara berhubungan tentang kerezekian, maka saudara cukup meminta ataupun dengan bersolawat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Lalu tutup dengan ayat ketiga. Jadi yang paling lama berdoanya itu adalah di ayat keduanya, bukan membaca ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 1, ayat 2, ayat 3 banyak begitu, tidak. Jadi fungsinya ada di makrifat ataupun kita mengetahui roh ataupun tempat-tempat mustajab ketika kita berdoa menggunakan surat Al-Kautsar. Jadi bisa dipahami ya, bahwasanya surat Al-Kautsar ini sangat luar biasa sekali ketika saudara gunakan untuk hal nikmat yang sangat banyak, keturunan yang sangat banyak, rezeki yang sangat banyak, berhubungan tentang hal yang sangat banyak sekali, rezeki, dan juga berhubungan dengan pemutus apapun. Dan di video saya nantinya akan saya jelaskan tentang penggunaan ilmu Al-Kautsar untuk pukulan jarak jauh ataupun berfungsi untuk memberi pelajaran ke dukun ataupun membuat khodam ataupun yang lainnya jatuh terpungkur dengan menggunakan ilmu pemutus ini. Jadi seperti itulah kajian surat Al-Kautsar. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya ketika saya ada salah kata, silap kata dalam membaca surat Al-Kautsar. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Barakallah. Akhir kata dari saya Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.